Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Nur Afifah dengan NIM 2330304009, kelas 23 IPA, mata kuliah Sejarah Perpustakaan Islam. Baiklah, saya akan membacakan jawaban soal-soal UAS saya. Soal yang pertama yaitu tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan di Barat. A. Tokoh perpustakaan Islam di Timur. 1. Al-Farabi, seorang filsuf, ilmuwan dan musikus terkemuka pada masa Abbasiyah di Baghdad. Ia mendirikan sebuah perpustakaan pribadi yang berisi koleksi buku-buku tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, matematika, astronomi, dan musik. 2. Ishaq bin Ibrahim Al-Kindi, seorang filsuf ilmuwan terkemuka pada masa Abbasiyah di Baghdad. Ia mendirikan sebuah perpustakaan pribadi yang berisi koleksi buku-buku tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, matematika, astronomi, dan kedokteran. 3. Al-Ghazali, seorang teologi, filsuf, dan sufi terkemuka pada masa Abbasiyah di Persia. Ia mendirikan sebuah perpustakaan pribadi yang berisi koleksi buku-buku tentang berbagai ilmu pengetahuan seperti teologi, filsafat, tasawuf, dan logika. B. Tokoh perpustakaan Islam di Barat. 1. Konstantinus Agung, Kaisar Romawi yang mendirikan perpustakaan di Konstantinopel yang berisi koleksi buku-buku Kristen dan Yunani. Perpustakaan ini menjadi salah satu perpustakaan terpenting di dunia pada masanya. Thomas Aquinas, seorang teologi dan filsuf terkemuka pada masa skolastik di Eropa. Ia mendirikan sebuah perpustakaan pribadi yang berisi koleksi buku-buku tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti teologi, filsafat, logika, dan metafisika. 3. William Checkton, seorang terkemuka di Inggris yang mendirikan sebuah perpustakaan yang berisi buku-buku yang dicetaknya sendiri. Perpustakaan ini menjadi salah satu perpustakaan terpenting dalam sejarah percetakan buku. Soal kedua, yaitu jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintah Daulah Umayyah dan Abbasiyah. A. Masa pemerintahan Daulah Umayyah. Masa Umayyah ditandai dengan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan. Didirikan beberapa perpustakaan di berbagai kota seperti Perpustakaan Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah di Hom. Perpustakaan ini menyimpan koleksi buku dalam berbagai bidang seperti teologi, filsafat, sejarah, dan sains. Penerjemahan teks-teks dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab mulai berkembang. Berikut beberapa aspek penting perkembangan perpustakaan Islam pada masa ini. 1. Penerjemahan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Masa Umayyah menandai awal dari kegiatan penerjemahan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan umat Islam mengakses ilmu pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai bahasa dan budaya. Pengembangan infrastruktur perpustakaan. Pemerintah Umayyah mendukung pembangunan perpustakaan dengan menyediakan bangunan, dana, dan fasilitas yang memadai. Banyak perpustakaan dibangun di dekat masjid atau di istana, sehingga akses terhadap buku-buku menjadi lebih mudah bagi para cendekiawan. 2. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah dianggap sebagai puncak kejayaan peradaban Islam. Didirikan banyak perpustakaan besar di berbagai kota seperti Baitul Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmu terkemuka di dunia. Perpustakaan ini memiliki koleksi yang sangat besar, beragam, dan menjadi tempat para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia untuk belajar dan bertukar pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah sangat pesat, dengan banyak kemajuan dalam bidang
matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kemajuan perpustakaan di masa Abbasiyah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia dan menjadi inspirasi bagi perkembangan perpustakaan di berbagai belahan dunia lainnya. Soal ketiga, jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropa. A. Penerjemahan karya-karya kuno. Cendekiawan Muslim menerjemahkan banyak karya-karya tulis ilmiah dari para ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang digunakan di Eropa saat itu. Penerjemahan ini membuka akses bagi para cendekiawan Eropa terhadap pengetahuan dan pemikiran Islam yang maju. B. Kemajuan dalam berbagai bidang ilmu, yaitu contohnya dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina Avicenna menulis buku ensiklopedia kedokteran yang menjadikan rujukan utama di Eropa selama berabad-abad. C. Pengaruh pada budaya dan seni. Budaya dan seni Islam juga memberikan pengaruh pada Eropa, terutama dalam bidang arsitektur, musik, dan sastra. C. 4. Jelaskan dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam, yaitu surat An-Nisa ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammas ta'ifatum minhum ayyudiluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Shadaqallahul azim. Artinya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka tidak menyesatkanmu, melainkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Makna ayat di atas dalam perpustakaan. Bila kita hubungkan dengan perpustakaan, bisa dimaknai bahwa perpustakaan memberikan kebutuhan informasi pemakai. Karena perpustakaan menyediakan koleksi yang berisi bahan-bahan rujukan, memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan serta tempat belajar sumber hidup. Sebagaimana yang dijelaskan ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang berilmu akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan karunia bagi hambanya. Tanpa ilmu maka kita akan tertinggal jauh dari orang-orang lain. Soal kelima yaitu jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam baik internal maupun eksternal. A. Faktor internal. A. Pergeseran fokus studi. Seiring waktu, fokus studi dunia Islam beralih dari ilmu pengetahuan rasional dan filsafat ke ilmu agama dan teologi. B. Konflik internal. Perebutan kekuasaan dan perpecahan di antara umat muslim yang seringkali berakibat pada kerusakan perpustakaan dan hilangnya koleksi buku. C. Lemahnya sistem pengelolaan. Kurangnya sistem pengelolaan yang terorganisir dan profesional menyebabkan koleksi perpustakaan tidak terawat dengan baik, mudah rusak, dan sulit ditemukan.
D. Kekurangan tanah untuk pengadaan buku, pemeliharaan perpustakaan, dan gaji staf turut berkontribusi pada kemunduran perpustakaan Islam. B. Faktor eksternal. 1. Serangan dari penjarahan. Perpustakaan Islam banyak yang menjadi sasaran serangan dan penjarahan oleh musuh, seperti tentara Mustalib dan Mongol. Hal ini menyebabkan kerusakan fisik perpustakaan dan hilangnya banyak koleksi buku yang berharga. B. Pergeseran pusat peradaban. Setelah abad ke-13, pusat peradaban Islam mulai bergeser ke arah timur. Hal ini menyebabkan perpustakaan-perpustakaan di wilayah barat seperti di Baghdad dan Damaskus kehilangan kejayaannya. C. Kemunculan teknologi percetakan. Penemuan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15 memberikan alternatif baru untuk penyebaran ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan perpustakaan Islam yang masih mengandalkan sistem penyalinan manual naskah mulai ditinggalkan. Itulah yang jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.